Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rohman dengan NIM 220439. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perilaku keorganisasian untuk memenuhi tugas UTS. Yang pertama itu materinya ada konsep dasar sebuah perilaku organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi itu merupakan suatu wadah yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, serta merupakan kumpulan individu-individu dengan berbagai macam perilaku. Organisasi juga merupakan suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut ahli Robbins dan Judge, organisasi itu sendiri merupakan sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas 2 orang atau lebih dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Suatu organisasi juga didirikan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Sebagai alat administrasi, organisasi juga dapat ditinjau dari 2 sudut, yakni yang pertama itu dapat ditinjau sebagai wadah di mana kegiatan manajemen dilakukan. Organisasi adalah tempat di mana kegiatan manajemen dijalankan bersifat statis, sebagai proses di mana terjadi interaksi antar orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Memperhatikan dan menyoroti interaksi antara anggota organisasi yang bersifat dinamik. Dinamika dalam organisasi memunculkan adanya 2 hubungan, yaitu hubungan formal nampak pada tata hubungan yang berupa susunan tata kerja beserta segala tugas kewajiban daripada organisasi, sebagaimana juga ditentukan secara resmi oleh pembentuk organisasi. Ada juga organisasi bersifat rasional. Nah, hubungan informal nampak pada tingkah laku dan tindakan masing-masing peserta anggota dalam hubungan pribadi mereka, baik antara atasan, bawahan, maupun hubungan pribadi antara bawahan. Nah, yang selanjutnya ada yang bersifat rasional dan emosional, yang erat berhubungan dengan perasaan, keinginan, serta hasrat tiap-tiap individu. Yang kedua, materinya yaitu ada pengertian perilaku organisasi. Apa sih perilaku organisasi? Perilaku organisasi yaitu adalah studi yang menyangkut aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau dalam suatu kelompok tertentu. Perilaku organisasi juga meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengurus organisasi terhadap manusia, dan juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Tujuan dan prinsip dalam organisasi, ada beberapa tujuan organisasi yang secara umum banyak dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan sebuah organisasi, yaitu yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, menjadi wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Konsep dasar organisasi juga sebagai alat administrasi organisasi. Nah, organisasi juga dapat ditinjau dari 2 sudut. Yang pertama itu sebagai wadah di mana kegiatan manajemen dilakukan. Organisasi adalah tempat di mana kegiatan manajemen dijalankan bersifat statis. Yang kedua, organisasi itu sebagai proses di mana terjadi interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan, memperlihatkan dan menyoroti interaksi antar orang anggota organisasi yang bersifat dinamik. Nah, pentingnya mempelajari perilaku organisasi yaitu yang pertama, dengan mengetahui perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok di dalam organisasi akan membantu pimpinan organisasi untuk menempatkan orang tersebut pada jabatan atau bagian pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan keahliannya. Dan yang kedua, dengan mengetahui perilaku manusia, pimpinan lebih mudah menentukan motivasi apa yang paling tepat bagi bawahannya agar semangat kerjanya meningkat. Dan yang ketiga,
Dengan mengetahui perilaku manusia juga dalam organisasi dapat membantu pimpinan dalam menggerakkan dan mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang keempat, dengan mengetahui perilaku manusia dalam organisasi dapat membantu pemimpin dalam mengintegrasikan bawahannya. Untuk apa sih? Untuk melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Model yang selanjutnya ada model perilaku organisasi. Perilaku organisasi yang pertama ada model autokratik, yang kedua ada model kustodial, yang ketiga ada model suportif, yang keempat ada model kolegial. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada perilaku individu, kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Perilaku individu yaitu sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Organisasi juga diciptakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan, dan pada saat yang sama manusia juga membutuhkan organisasi untuk mengembangkan dirinya. Yang selanjutnya, perilaku individu terhadap organisasi. Perilaku individu dalam organisasi mengacu pada tindakan, sikap, dan juga respon yang ditunjukkan oleh setiap karyawan atau anggota organisasi. Beberapa karakteristik penting dari perilaku individu dalam organisasi yaitu yang pertama ada kepribadian, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada sikap, dan yang keempat ada pembelajaran, yang kelima ada motivasi. Yang selanjutnya ada konsep perilaku individu dalam kelompok. Yang pertama ada konsep nilai, dan yang kedua ada konsep persepsi, dan yang ketiga ada konsep sikap, yang keempat ada konsep kepuasan kerja. Dan yang selanjutnya pengaruh perilaku individu terhadap organisasi. Perilaku individu dalam organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan kinerja organisasi. Berikut merupakan beberapa pengaruh perilaku individu terhadap sebuah organisasi. Yang pertama itu ada produktivitas, yang kedua ada kepuasan kerja, dan yang ketiga ada pengambilan keputusan, yang keempat ada iklim organisasi, yang kelima ada perubahan organisasi. Dan yang selanjutnya perilaku kelompok terhadap organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi mengacu pada pola perilaku, interaksi, dan dinamika yang berbentuk di antara anggota kelompok atau tim dalam sebuah organisasi. Beberapa karakteristik penting dari perilaku kelompok dalam organisasi yaitu diantaranya yang pertama ada norma kelompok, yang kedua ada kohesivitas, yang ketiga ada kepemimpinan, yang keempat ada komunikasi, dan yang kelima ada konflik. Yang selanjutnya ada pengaruh perilaku kelompok terhadap organisasi. Pengaruh kelompok terhadap organisasi yaitu yang pertama ada kohesivitas kelompok, yang kedua ada kepemimpinan kelompok, yang ketiga ada dinamika kelompok, yang keempat ada norma dan nilai kelompok, dan yang kelima ada pengambilan keputusan kelompok. Yang selanjutnya materi yang keempat yaitu teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Sehingga ada 3 elemen motivasi yakni intensitas, arah, dan ketekunan. Intensitas adalah seberapa sih kerasnya seseorang dalam berusaha, namun intensitas yang tertinggi saja tidak akan membawa ke hasil yang diinginkan kecuali disertai dengan upaya atau arah, sedangkan ketekunan adalah ukuran seberapa lama sih seseorang dapat mempertahankan usahanya itu. Nah, teori motivasi pada zaman dahulu. Perkembangan konsep-konsep motivasi paling banyak terjadi tahun 1950-an. Di antaranya hierarki, teori kebutuhan, teori X dan Y. Dan juga ada teori 2 faktor. Teori ini menjadi dasar perkembangan.
teori motivasi saat ini dan teori ini masih digunakan sampai sekarang. Ada juga berbagai macam teori, di antaranya ada teori kebutuhan, teori X dan Y, dan teori dua faktor. Nah, penerapan motivasi dalam organisasi, yaitu penerapan motivasi dalam organisasi mencakup strategi-strategi untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Beberapa contoh penerapan motivasi dalam organisasi yang dibahas yaitu meliputi yang pertama, memberikan pengakuan, yang kedua pengembangan karir, yang ketiga motivasi individu, yang keempat ada motivasi kinerja, yang kelima motivasi dari konsep menuju aplikasi, dan yang keenam motivasi memberikan penghargaan pada karyawan. Yang selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai, apa sih yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah konstituen yang sangat penting dari kehidupan individu. Nilai atau value penting untuk dipelajari dalam perilaku organisasi karena di dalamnya untuk memahami sikap dan motivasi, karena di dalamnya tidak didasari untuk memahami sikap dan motivasi, dan karena nilai-nilai yang mempengaruhi persepsi. Nilai juga terbagi dua, yaitu ada nilai terminal dan nilai instrumental. Yang selanjutnya ada sikap. Apa sih yang dimaksud dengan sikap? Sikap adalah kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Ini berarti bahwa sikap senantiasa terarahkan pada suatu objek tertentu, dalam arti bahwa tak ada sikap tanpa objek, dan gerakan atau reaksi terhadap objek inilah yang dimaksud dengan sikap. Yang selanjutnya ada sumber sikap. Ada banyak sumber dari pembentukan sikap. Sikap dibentuk dari orang tua, guru, anggota kelompok, rekan kerja, masyarakat, dan pengalaman pekerjaan sebelumnya. Nah, pengalaman waktu kecil membantu juga menciptakan sikap individu. Yang selanjutnya ada tipe sikap, yaitu diantaranya ada kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan juga tipe sikap komitmen dalam bekerja. Sikap dan konsistensi, orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Yang selanjutnya ada kepuasan kerja. Menurut Robbins, kepuasan kerja atau job satisfaction diidentifikan dengan hal-hal yang bersifat individual. Karena itu, tingkat kepuasan setiap orang berbeda-beda, dan hal ini terjadi apabila beberapa faktor terpenuhi, yaitu kebutuhan individu serta kaitannya dengan derajat kesukaan dan ketidaksukaan pekerja. Yang selanjutnya ada faktor-faktor kepuasan kerja. Yang pertama ada konten kerja, yang kedua ada kondisi kerja yang mendukung, yang ketiga ada kompensasi, faktor-faktor kepuasan kerja. Yang pertama ada kelompok kerja, dan yang kedua ada pengawasan. Materi yang terakhir yaitu membangun kerja tim yang efektif. Kerjasama biasanya dilakukan atas dasar tujuan yang sama, yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam suatu organisasi. Sangat diperlukan adanya suatu kerjasama kelompok atau teamwork, karena semua penggerak suatu organisasi adalah manusia, bukan mesin, komputer, atau yang lainnya. Dan secara psikologis, manusia terbagi dalam 3 sifat, yaitu manusia sebagai insan individual, yang kedua manusia sebagai insan sosial, dan yang ketiga adalah manusia itu sebagai insan kebertuhanan atau berketuhanan. Yang selanjutnya ada definisi tim. Menurut Sherif, mengutip dari Ingram, adalah sebuah unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang memiliki peran masing-masing serta saling berhubungan satu sama lain dan memiliki seperangkat nilai-nilai atau norma-norma mereka sendiri. Yang selanjutnya, definisi kerja sama tim. Kerja tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja bersama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama.
Cara efektif dalam membangun tim. Yang selanjutnya ada hubungan interaksional atau yang sering disebut dengan hubungan antar manusia atau human relation yang dilandasi dengan kecintaan kepada sesama akan menghasilkan hubungan manusia mutualisme yang tidak dapat digantikan oleh motif apapun. Kejujuran juga merupakan tali pengikat organisasi yang paling kuat. Dalam membangun hubungan, yang terpenting adalah sikap saling menghargai. Yang selanjutnya dapat meletakkan landasan bagi suatu hubungan yang baik. Hubungan yang baik tersebut akan berkembang ke arah kepercayaan. Nah, tanpa kepercayaan, tim tidak akan berkembang maksimal. Hal ini juga merupakan masalah sentral hubungan antar manusia baik di dalam maupun di luar organisasi. Tanpa rasa percaya, tidak akan bisa memimpin, mempertimbangkan cara pandang alternatif, dan memanfaatkan keahlian serta kemampuan orang lain. Ada 3 kriteria utama dalam menentukan keefektifan sebuah tim kerja, yaitu yang pertama, hasil kerja tim, yaitu penilaian kinerja yang dihasilkan secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, kepuasan, yaitu kepuasan yang didapatkan oleh masing-masing anggota tim dalam kerja tim sehingga ingin bekerja lagi dalam tim yang sama. Dan yang ketiga, belajar, yaitu anggota tim dapat pembelajaran yang bermanfaat dari tim kerja tersebut. Yang selanjutnya, langkah-langkah membangun kerjasama tim yang efektif. Yang pertama, membangun kepercayaan dan saling menghormati di dalam sebuah tim. Yang kedua, mengatur ekspektasi bersama. Dan yang ketiga, pemimpin tim dapat memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim. Yang keempat, menanamkan sikap saling memiliki dalam kelompok atau sense of belonging. Dan yang kelima, melihat sisi positif dari perbedaan pendapat. Yang selanjutnya ada pengkajian performa tim dan umpan balik setelah selesai kerjasama tim. Manfaat memiliki tim yang bekerja sama secara efektif, di antaranya yang pertama, produktivitas yang meningkat. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Dan yang keempat, kecepatan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, peningkatan kepuasan kerja. Yang keenam, pengembangan individu. Dan yang ketujuh, peningkatan retensi karyawan. Yang kedelapan, adaptabilitas dan fleksibilitas. Yang kesembilan, peningkatan reputasi organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau kata-kata saya yang masih salah, maafkan, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.